anak terakhir suci, wujud titipan Sang Maha Kuasa di muka bumi, tanpa noda, tanpa dosa, sebagai penerus harapan dan doa yang dipanjatkan orang tua. Namun di balik kebahagiaan memiliki anak, kadang tak sejalan dengan apa yang diharapkan. Tuntutan ekonomi yang menghimpit bisa membuat orang tua gelap mata dan melakukan tindakan nekat. Salah satunya adalah membuang darah daging mereka akibat terdesak keadaan. Adalah ruas jalan tol Jagorawi, Jakarta Timur. Saksi bisu ditemukannya seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan pada hari Selasa 8 November lalu. Entah apa penyebabnya, penemuan bayi mungil itu hingga kini masih dalam penyidikan polisi. Dua versi pun beredar. Pertama, bayi tersebut diduga terlempar akibat kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Kedua, bayi tersebut ditinggalkan orang tuanya di pinggir jalan. Mengingat masih simpang siur kejadian sebenarnya, bayi yang ditemukan seorang supir truk itu kini diasuh Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Jakarta Timur. Pada hari Selasa, tanggal 8 November yang lalu, kita mendapat rujukan dari Polsek Ciracas ini. Itu pukul 1. Jadi terima bayi ini yang menurut keterangan dari kepolisian adalah memang bayi ini ditemukan oleh salah satu supir truk di Jalan Tol Jagorawi. Menurut keterangan dari kepolisian memang bayi ini sudah di jalur 3 seperti itu. Iya. Jadi menurut keterangan ayah ibunya ini korban kecelakaan seperti itu. Jadi ayah ibunya meninggal, kemudian bayi ini terlempar ke jalur 3. Nafis ini ada tandanya yaitu memakai kalung, kemudian memakai cincin. Ya. Nah, ada jarinya yang memang jari kiri ini agak dempet, jari kiri, kemudian kaki kiri juga ini agak dempet jadinya, ya seperti itu. Kemudian ada bekas lebam-lebam gitu di pinggang dan di belakang kepala. Ya. Terlepas dari apapun kejadian sebenarnya, turun tangan Tuhan dipastikan ambil bagian saat menyelamatkan bayi laki-laki yang kini sebatang kara itu. Sangat-sangat terharu ya, kesian gitu lihat anak kecilnya, tapi itulah kuasa Allah. Kalau anak-anak balita, konon cerita menurut orang-orang tua dulu, juga menurut orang-orang yang mengerti agama, masih dilindungi oleh malaikat-malaikat gitu. Aku sih yakin ya gitu, karena kalau anak kecil katanya apalagi masih balita ya gitu, masih bayi ya, masih baby, itu dilindungi sama malaikat gitu kan. Jadi ya Allahualam ya, kita nggak pernah tahu, mungkin memang itu sudah jalan Allah, sudah takdir dari Allah gitu kan. Orang tua yang meninggal tapi anaknya masih diberi keselamatan ya sama Allah. Aku sih miris banget ya dengernya ya. Mendapat mukjizat Tuhan melalui para malaikatnya menjadi bukti bahwa tak ada yang tak mungkin jika Tuhan turun tangan. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Ketika ada anak yang selamat, itu kalau anak itu masih dilindungi oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah sudah mengizinkan seperti itu, udah pasti. Namanya saya tadi bilang walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi ajal. Tergantung kita, idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalkan kita ditimpa musibah, tentunya kita bersabar. Nah, inilah menjadikan peringatan buat kita ketika seorang anak itu bisa selamat, itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin kan ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menjadikan seorang itu akan hidup, pasti itu. Beralih dari mukjizat kebesaran Tuhan, sudut pandang psikologis coba disampaikan jika benar bayi tersebut dibuang orang tuanya di pinggir jalan. Ini menunjukkan banyaknya ketidaksiapan pasangan muda-mudi di seluruh Indonesia
di banyak kalangan untuk tidak siap membentuk keluarga. Satu, kemudian tidak siap untuk memiliki bayi ya, tidak memiliki anak gitu, dan yang lebih memprihatinkan fenomena yang ketiga, saya mengamati demikian maraknya seks bebas gitu ya, seks bebas, kemudian sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi abortus dan kemudian terlanjur lahir dan harus dibuang seperti ini.